Ya, selamat siang anak-anak. Kebetulan kita di sini Bapak rekamannya siang. Nanti kalau ketemunya malam ya selamat malam, kalau ketemunya pagi ya selamat pagi. Jadi kita mau bahas tentang soal di bab 1 ya yang kita laksanakan tadi. Nah, yang pertama itu adalah soal Kota Jayapura menyuplai ikan ke beberapa kabupaten di sekitarnya, terutama di wilayah pegunungan Papua. Fenomena ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan berupa ya, jadi di sini adalah Jayapura itu kalau kita lihat di map itu dekat dengan laut ya, dekat dengan laut. Dan kalau dari segi keterjangkauan Kota Jayapura itu lebih bisa menjangkau daripada daerah-daerah lain karena kan termasuk kota ya Jayapura itu. Nah, maka di sini adalah adanya kalau A itu adalah kesempatan intervensi, B saling melengkapi. Kalau saling berarti ada timbal balik ya. Tapi di sini kan Jayapura itu menyuplai ya, menyuplai memasok ikan. Berarti di sini adalah kemudahan dalam transferabilitas ya. Jadi akses transfernya itu lebih mudah ya, daripada kota-kota yang lain di Papua. Jawabannya adalah C ya. Kemudian lagi nomor 2, kemudahan transfer dalam interaksi keruangan sangat diperlukan. Faktor waktu dan biaya ini sangat mempengaruhi. Jika biaya lebih besar daripada keuntungan, berarti dampaknya apa? Dampaknya akan pasti interaksi tersebut akan berjalan lambat ya, daripada yang cepat yang lebih murah ya, lebih dekat lebih murah, pasti interaksinya berjalan cepat ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut, ruang meliputi seluruh lapisan bumi ya, baik itu di darat, di laut dan udara. Ruang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Contoh pemanfaatan ruang udara ya, ini cukup gampang ya, yaitu jalur terbang pesawat antar pulau. Lanjut lagi. Nah, ini adalah ya, ini adalah peta Bali ya. Peta Bali. Di sini kita disuruh untuk memperhatikan beberapa pernyataan ya. Kabupaten Karangasem berbatasan dengan Jembrana. Karangasem itu di sini. Jembrana itu di sini ya. Jauh ya. Nusa Peninda berada di sebelah utara kota Denpasar. Ini kira-kira di sebelah timur ya. Sebelah timur, berarti bukan. Terus Denpasar berbatasan dengan Buleleng. Denpasar itu ini. Buleleng di sini, jauh. Selat Bali berada di sebelah barat Pulau Bali. Selat Bali itu ini ya. Berarti yang jawaban yang benar adalah yang D ya. Ini. Lanjut. Nah, ini adalah satu gambar jembatan roboh. Kalau jembatan roboh maka solusinya apa? Solusinya yaitu dengan perbaikan infrastruktur, penunjang transportasi. Infrastruktur itu ya jembatan, jalan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, itu infrastruktur. Listrik dan sebagainya itu infrastruktur. Terus nah, jawabannya ini. Lanjut.
peta dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu rute dari satu titik ke titik lain. Oleh karena itu dalam peta harus mencantumkan komponen. Nah, ini adalah gampang ya, navigasi arah utara. Lanjut. Ya, ini dari titik E ke titik G kita tambahkan ya. 6 tambah 2 8, 8 tambah 8 16. Maka 16 cm. Kalau di sini 4 cm, di sini 8 kilo, maka kita coret nih. Ini dicoret dapat 1, ini 8 dapat 2. Nah, maka kalau 1 cm berarti dapat 2 kilo. Berarti kalau 16 cm, 16 kali 2, ketemunya adalah 32. Ya. Lanjut. Oke, sekarang hewan endemik. Endemik itu adalah hewan yang tinggal di daerah itu, tidak ada di tempat lain. Nah, ini adalah Nusa Tenggara bagian timur ya. Ini adalah Komodo. Kalau kalian lihat Google Map, ini adalah Pulau Komodo. Maka hewannya juga hewan komodo. Nah, ini jawabannya adalah C ya, komodo. Terus nih, karbon biru merupakan istilah untuk karbon yang diserap disimpan di ekosistem pesisir. Contohnya hutan mangrove ya, menyerap karbon yang dihasilkan aktivitas manusia. Nah, berarti mangrove manfaatnya di aspek adalah ekologis ya. Kelestarian lingkungan namanya ekologis. Lanjut. Rumput laut berkembang baik di perairan Indonesia, terutama untuk ya, rumput laut kita tahu ya sebagai bahan pangan, untuk kosmetik juga bisa sebagai bahan dasar ya. Lanjut lagi. Nah, di sini adalah perhatikan tabel berikut. Paling banyak adalah di usia 16 sampai 64, yaitu usia produktif. Maka apa kalau usia produktif itu siap kerja? Siap kerja berarti harus dikasih lapangan yang memadai. Ya, jawabannya adalah B. Terus, resiko sakit di suatu daerah cukup tinggi. Ya. Maka itu beresiko ya, beresiko yaitu bisa apa? Bisa meningkatkan angka kematian ya. Lanjut, seperti sekarang itu ya, pandemi di mana-mana bisa meningkatkan angka kematian. Lanjut, aktivitas manusia dalam mempengaruhi kondisi alam di daerah aliran sungai ya. Maka bagaimana aktivitas yang mengganggu di aliran sungai di bagian hulu? Hulu itu di atas ya. Kalau kita Ciliwung ada dasnya itu di Bogor ya, di Bogor sana dasnya. Di sini di Jakarta adalah hilir ya, maka ada hulu di atas dan hilir di bawah. Nah, bagaimana supaya air dari sana tidak langsung menggelontor ke Jakarta? Yaitu harus pohon-pohonnya harus jangan ditebang, karena di situ untuk resapan air. Ya, ada jawabannya. Nah, jawabannya adalah supaya tidak menjadikan penebangan hutan di pegunungan. Ya. Nah, ini adalah kincir air. Bagaimana pemanfaatannya? Nah, kita tahu adalah pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik, tapi yang menghasilkan walaupun kecil ya, tapi bisa menghasilkan tenaga listrik. Lanjut. Ini adalah membuat boneka. Jadi ini adalah sukmatrilaksasi, ini membuat boneka, tapi bonekanya itu dari pakaian-pakaian adat. Ya, pakaian adat ya. Nah, pakaian adat itu